Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan saudara, atas kebaikan Tuhan kita boleh bersama-sama lagi di dalam renungan hari ini. Tajuk renungan kita ialah sama ratakan kasih itu. Mengapa dan bagaimana ini boleh kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Kejadian 37 ayat 3 mengatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam Kejadian 37 ayat 1 sehingga 11. Ini merupakan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam kisah ini memperlihatkan Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudara Yusuf yang lain, sehingga mereka membenci Yusuf. Apa akibatnya? Apa pengajaran untuk kita? Kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Pada 20 Desember 1989, PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mengesahkan Konvensi Hak Anak dan mewartakan ini sebagai Undang-Undang Global pada 2 September 1990. Konvensi ini dipandang perlu karena bagaimanapun anak masih mudah jatuh terhadap perlakuan yang salah, masih bergantung pada orang dewasa, dan sedang mengalami masa bertumbuh. Salah satu hak anak yang termaktub di dalamnya adalah hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi. Kita kembali kepada bacaan kita hari ini tentang Yusuf. Yakub begitu mengasihi Yusuf. Yusuf adalah anak yang lahir pada usia tuanya Yakub. Besarnya cinta Yakub terhadap Yusuf membuatnya memperlakukan Yusuf secara istimewa. Contohnya, Yakub memberi hadiah pada Yusuf dengan jubah yang sangat indah. Tindakan istimewa ini Yakub tidak berikan kepada anak-anaknya yang lain. Akibatnya timbul kebencian dan kemarahan mereka terhadap Yusuf. Tentunya ini menimbulkan hubungan yang tidak baik di antara adik-beradik itu. Ditambah lagi Yakub hanya membiarkan situasi ini terjadi. Dia hanya menyimpan dalam hati, tidak menyelesaikan masalah itu. Apa yang terjadi? Mereka merancang, yaitu abang-abang saudara-saudara Yusuf merancang untuk membunuh Yusuf dan kemudian menjualnya sebagai hamba atau budak. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Ibu bapak kadang-kadang terperangkap untuk memperlakukan anak secara pilih kasih. Ada anak yang disayangi lebih dari saudaranya yang lain. Apakah ini baik? Melalui kisah Yusuf, kita belajar untuk memperlakukan anak secara adil dan saksama. Semua anak istimewa. Itu sebabnya semuanya layak diperlakukan secara istimewa juga. Ibu bapak perlu belajar memberikan cinta kasih secara adil dan wajar, sehingga tidak menimbulkan iri hati dan kebencian yang boleh merosak hubungan antara satu sama lain. Jadi pada hari ini mari kita ingatkan diri kita, bukan saja kepada ibu bapa, tetapi semua kita, agar hati-hati dengan perlakuan kita dengan orang lain, karena diskriminasi itu boleh memecah belahkan hubungan. Apa yang perlu kita lakukan? Biarlah kasih Tuhan itu yang ditunjukkan, karena ianya akan mempersatukan dan mengeratkan hubungan kita sesama. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita untuk saling mengasihi dalam keluarga. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif dalam mengasihi, dalam menunjukkan kasih itu kepada
sesama. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.